Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Afga Anjani, nomor pokok mahasiswa 205 1050, dan pada video kali ini saya akan menerangkan apa saja yang saya dapatkan selama perkuliahan hukum administrasi negara. Waktu pertemuan pertama itu di kelas Han, kami membahas tentang definisi, sejarah, dan ruang lingkup Han. Jadi kita akan masuk kepada istilah. Tahu nggak sih, sebenarnya istilah Han itu berbeda pada setiap negaranya, namun tidak semua negara memiliki Han. Contoh negara yang punya Han yaitu seperti Inggris, Jerman, dan bahkan Indonesia. Kenapa Indonesia memiliki Han? Ya, faktornya karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dengan waktu yang cukup lama. Terus pandangan para ahli tentang Han itu gimana? Lalu Utrecht pernah membuat buku yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi pada cetakan pertamanya. Lalu buku yang kedua menggunakan istilah tata usaha Indonesia, dan kemudian pada cetakan keduanya menggunakan istilah hukum tata usaha negara Indonesia. Pada cetakan yang ketiga, dia menggunakan istilah hukum administrasi negara Indonesia. Oke, di sini kita bisa lihat perbedaan istilah kata dari buku Utrecht. Yang pertama, hukum tata usaha Indonesia, kemudian menjadi hukum tata usaha Indonesia, kemudian berubah menjadi hukum administrasi negara. Kenapa sih kok bisa berubah-ubah? Jawabannya bisa dilihat di buku Perkembangan dalam Sistem Han. Dan ini juga dikemukakan pada rapat staf dosen Fakultas Hukum seluruh Indonesia pada bulan Maret tahun 93. Di Cirebon, mereka memutuskan sebaiknya menggunakan istilah hukum administrasi negara dengan alasan hukum administrasi negara pengertiannya lebih luas dan sesuai dengan perkembangan pembangunan Indonesia ke depannya. Lalu sejarah Han modern baru muncul setelah ada konsep trias politika, yaitu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang termasuk pada ruang lingkup Han adalah eksekutif, karena eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya bukan kekuasaan peradilan. Han itu muncul setelah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, fungsi negara Indonesia sebagai negara kepolisian atau negara penjaga malam, yaitu hanya mengurusi keamanan saja. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, fungsi beralih menjadi negara kesejahteraan untuk mewujudkan tujuan negara. Maka pemerintah harus turut campur tangan dalam urusan kegiatan atau kepentingan masyarakat. Maksudnya ikut campur, di sini pemerintah harus dipayungi oleh hukum yang jelas agar tidak berubah menjadi otoriter. Untuk itulah Han diperlukan sebagai pembatas atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya menuju negara yang sejahtera. Oke, kita masuk ke sejarah Han di Indonesia. Hukum administrasi di Indonesia itu berkiblat ke negara Belanda sebagai mantan penjajah bangsa ini. Yang tadi saya bilang, Indonesia pernah dijajah Belanda dengan waktu yang cukup lama. Lalu perkembangan hukum di negara Belanda setelah Perang Dunia Kedua menganggap perlu memisahkan antara Han dan HTN karena perkembangan Han yang cepat sehingga memerlukan pengkajian tersendiri
dan tidak tersangkut dengan hukum tata negara. Universitas swasta Nederland yang pertama kali memisahkan antara Han dan HTN dengan dosen pertamanya, yaitu Mr. Vegeting pada tahun 1946. Lalu 2 tahun kemudian Univ Negeri di Leiden mengikuti jejak Universitas Nederland untuk memisahkan mata kuliah Han dan HTN. Di Indonesia pada tahun 97 terjadi perpisahan antara Han dan HTN berdasarkan STTB tahun 1947 nomor 170 pasal 34 tentang peraturan universitas. Pemisahan ini dengan alasan Han semakin berkembang sehingga memerlukan penyelidikan tersendiri sebelum tahun 1946. Mata kuliahnya adalah Staatsen Administrative Rechts, HTN dan Han. Setelah tahun 46 dipisah menjadi Staatsrechts, HTN yang diajar oleh Prof. Racing, dan Administrative Rechts, yaitu salah satunya masih HTP diajar oleh Mr. W.F. Prince. Pada mulanya pemakaian Han berbeda-beda, yaitu HTUN, HTP, dan Han. Tetapi perkembangan selanjutnya yang biasa digunakan adalah Han, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau penggunaan nama lainnya. Menurut Prayudi, HTUN adalah bagian dari Han yang bertitik berat pada hukum birokrasi tata usaha negara dalam arti modern di Eropa dalam abad ke-17 dan menimbulkan birokrasi, sedangkan HTP bagian dari Han yang mengatur seluk-beluk dari penyelenggara pemerintahan. Lanjut pada definisi dasar. Definisi hukum administrasi negara sangat sulit untuk memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat hukum administrasi negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan atau penyelenggaraan negara. Sedangkan menurut Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum HTN. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup hukum administrasi negara. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum administrasi negara, Prayudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa ada 6 ruang lingkup yang dipelajari pada Han, yaitu 1. Tentang dasar-dasar dan prinsip administrasi negara. Lalu yang kedua ada hukum organisasi negara. Yang ketiga ada hukum aktivitas administrasi negara yang bersifat yudiris. Lalu hukum tentang sarana-sarana administrasi negara, terutama kepegawaian negara dan keuangan negara. Lalu yang kelima ada administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi A. Hukum administrasi kepegawaian, B. Hukum administrasi keuangan, C. Hukum administrasi material, D. Hukum administrasi perusahaan negara. Dan yang keenam terakhir yaitu ada hukum tentang peradilan administrasi negara. Pada pertemuan kedua, definisian secara luas dan arti sempit, konsep negara dan konsep negara. Prinsip Han dalam arti luas menurut Prayudi Atmosudirjo mendefinisikan bahwa hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara. Dalam definisi tersebut menjadi arti luas, yaitu kombinasi antara tata pemerintah, tata usaha negara, administrasi atau pengurusan rumah tangga negara,
pembangunan, dan pengendalian lingkungan. Sedangkan administrasi negara dalam arti sempit yakni hukum pengurusan rumah tangga baik internal maupun eksternal. Pada konsep hukum menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat yaitu mencakup 4 elemen, yaitu 1, perlindungan hak asasi manusia, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat peradilan tata usaha negara yang biasanya dianut oleh negara Jerman dan Prancis. Sedangkan rule of law merupakan konsep common law yang segenap lapisan masyarakat dan beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan keegalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Dan dianut oleh negara yang kebanyakan berbahasa Inggris seperti Australia, Kanada, Amerika, Wales, dan negara-negara lainnya. Dan perbedaan yang sangat mencolok pada konsep Rechtsstaat mampu bertumbuh di atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep rule of law bertumpu dengan sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law itu adalah judicial. Oke, kita lanjut ke konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan menyejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Pada pertemuan ketiga membahas tentang keunikan konsep hukum yang dianut oleh Indonesia, Rechtsstaat. Bagaimana sebenarnya konsep hukum itu? Dalam konsep negara hukum ada 2, yaitu yang pertama adalah konsep negara klasik. Konsep negara klasik tentu beda dengan konsep negara modern. Dalam hukum klasik, misalnya negara hukum hanya boleh menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis dan menjadi titik fokus adalah hukum tertulis. Nah, yang kedua itu untuk melindungi jiwa, benda, dan hak asasi warganya. Namun secara pasif, negara tidak turut campur dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Dan tentu berbeda dengan negara hukum modern, di mana negara itu berfungsi atau berposisi menjaga keamanan seluas-luasnya. Bagaimana konsep negara hukum menurut Prof. Mahmud MD menjelaskan bahwa konsep hukum Indonesia ini adalah konsep negara hukum primatik yang mengakomodir rule of law, nilai keadilan, dan kepastian Rechtsstaat. Nah, konsep negara hukum primatik ini punya 3 nilai, yaitu nilai keutuhan, keadilan, dan kepastian. Pada pertemuan keempat membahas tentang demokrasi, bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka sendiri. Kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang mana dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 Masehi, untuk menyebut sistem politik di kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokrati, yang artinya kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi.
Menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dan demokrasi, perwakilan dalam demokrasi seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian. Demokrasi material, formal, campuran. Nah, itu aja. Lalu pada pertemuan kelima, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang menjunjung tinggi tata usaha negaranya mempunyai kedudukan di ibu kota, kabupaten, kota. Adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas dan wewenang yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu tentang sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang dan hukum perdata dengan pejabat TUN baik di pusat maupun daerah akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 50 JO Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 JO Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 JO. Kedudukan dan kewenangan peradilan TUN yaitu sebagai tempat kedudukan pengadilan, lalu sebagai pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di kabupaten atau kota, lalu pengadilan tinggi tata usaha berkedudukan di ibu kota provinsi. Lalu pada pertemuan ke-6 sumber hukum administrasi negara ada dua sumber, yaitu ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material terdiri dari undang-undang, statur, kebiasaan, kostum, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Lalu sumber hukum material adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kebiasaan masyarakat. Jadi itu akan selalu berkembang dengan perkembangan zaman, namun hukum itu mulai dipandang secara rasional pada sistem negara, yaitu pada pertengahan abad ke-17 sampai ke-18. Artinya perkembangan hukum modern pula sudah dimulai sejak pertengahan abad 17 sampai ke-18. Hukum modern yang dipukul kuat oleh kekuasaan yang memeriksa dari negara dalam bentuk sanksi yang diberikan secara sengaja dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku melalui pengadilan bila mana terjadi adanya pelanggaran aturan. Selanjutnya, hukum modern itu adalah sistematis, aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya, dan doktrin-doktrin yang berbeda-beda, serta bagian hukum prosedural dan hukum material yang bermacam-macam dan terhubung
satu sama lain sedemikian rupa sehingga suatu sistem pemikiran normatif yang logis, rasional atas dasar di mana semua problem praktis yang bersifat hukum dan pada prinsipnya dapat dipecahkan secara hukum. Lalu selanjutnya hukum modern adalah sekular substansi yang terpisah dari perkembangan agamaan dan etnis. Artinya kesalahan tidak lagi tergantung dari kebenaran moral dan prosedurnya terbebas dari anti magis dan telah menjadi upaya yang rasional untuk mencapai maksud-maksud yang rasional. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan dan yang saya mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Justicia.